Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Kita akan beribadah, mari kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita katakan karya Tuhan terbesar dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang mulia, sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada, kami boleh selamat, semua karena-Mu Tuhan. Patutlah kami mengalu-alukan Engkau pada pagi hari ini. Patutlah kami bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Kami datang ke baik-Mu ya Tuhan, mengagungkan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Berikan roh semangat kepada kami Tuhan, untuk kami Tuhan boleh mengagungkan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Semua ya Tuhan kegiatan ibadah dari awal pertengahan sampai selesainya diserahkan dalam pimpinan ya Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kami semua, pelayan Tuhan hingga jemaat-Mu Tuhan. Kami pulang nanti Tuhan, sungguh Tuhan kemuliaan-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, sakit penyakit dalam nama Yesus kesembuhan menjadi bagian hidup kami Tuhan. Bahkan kebimbangan, keraguan, keputusasaan, pengharapan yang baru Tuhan Kau berikan kepada kami. Masalah problem Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar ya Tuhan. Engkau ditinggi, dipermuliakan. Kami akan bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur, bertahan pelataranya. Dengan hati bersyukur kau rasakan, dan lihatlah betapa banyak Tuhan bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia berikan dosanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya.
Tuhan seperti abadi, bahwasanya itu selamanya. Kasih sebawasanya, Bahwasanya itu selamanya. bahwasanya Bahwasanya itu lagi kita katakan bahwasanya Bahwasanya itu selamanya. kasih setianya. Sama-sama kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Dipersilakan duduk, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita aminkan bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita tidak ragu lagi mengikut Dia. Sungguh nyata kasih-Mu tak terlukiskan. Haleluya. Seindah pelangi. Haleluya. Indahnya pelangi, sejarahnya mentari. Secerahnya mentari, namun kau yang terindah, Yang termegah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun dengan setia menjagamu selamanya. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Kita katakan seindah pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku. kita katakan sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus hidupku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk segenap hati. segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi pada saat ini. Amin. Mungkin ada yang lemah, yang sakit. Lihatlah bahwa Dia datang melawat umatnya. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan berkat Tuhan, firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Sampai akhir hidup kita biarlah kita tetap setia seperti tema
gereja kita 3 bulan ini. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai kau dapati setia, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita berjumpa dalam ibadah online dan kita akan awali firman Tuhan pagi hari ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami bersyukur bersama jemaat Tuhan di rumah masing-masing kami boleh berjumpa dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan, walaupun kami satu dengan yang lain tidak ketemu dengan tatap muka, tetapi kami percaya lewat acara ibadah online ini semua jemaat akan diberkati. Bahkan dimanapun kami dapat menjangkau ibadah ini, kami percaya semua jemaat diberkati. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya jam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, karena kami siap mendengar. Kami siap dibentuk lewat firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online. Seperti yang saya umumkan pada kesempatan seminggu yang lalu di grup WA, di grup GBI Nias. Di sana saya sampaikan bahwa mestinya memang liburan atau non-aktif kita ini sampai dengan tanggal 4 April. Dan hari ini Minggu tanggal 5 April kita berjumpa dalam ibadah seperti semula. Tetapi karena keadaan tidak memungkinkan dan pemerintah sepertinya memperpanjang masa nonaktif itu, sehingga terpaksa kita harus mengikuti dan kita usahakan untuk kita bisa ketemu dengan ibadah online.
Nah, hari-hari ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, seluruh masyarakat di seluruh dunia mereka ditakutkan dengan adanya virus corona. Bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh pelosok penjuru dunia. Bahkan hari-hari ini saya melihat banyak negara-negara yang kebingungan dengan virus ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan timbul suatu kontroversial di mana sebagian anak Tuhan mengatakan dengan ibadah online sepertinya kurang beriman. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengan ibadah online kita menempuh sesuatu yang bijaksana. Kalau saya ditanya misalnya mana yang benar, saya katakan dua-duanya punya kebenaran masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu melindungi kita dan bahwa iman kita itu menyebabkan kita percaya bahwa kita tidak akan terkena virus corona dan diselamatkan, dilindungi Tuhan. Nah, lalu kalau sampai ternyata kita meninggal, kita juga tidak takut karena ketika kita meninggal, kita tahu pasti bahwa Allah sudah menyediakan tempat buat kita. Jadi masalah ketakutan itu tentunya sebagai anak-anak Tuhan tidak membuat kita itu takut dengan adanya virus corona ini. Tetapi mengapa kita ibadah online seperti yang kita lakukan hari ini? Karena ini untuk menempuh kebijaksanaan pemerintah yang sudah menempuh jalan anjuran dengan baik bahwa pemerintah mengadakan social distancing supaya ada pemisahan jarak dengan orang lain sehingga kita bisa mematahkan penularan virus corona itu. Dan ini harus kita ikuti karena ini anjuran pemerintah dan pemerintah itu datang daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang dari Tuhan itu baik. Jadi kita harus menghormati pemerintah dan mengikuti anjurannya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, jadi ini adalah sesuatu yang saya anggap bukan tidak beriman, tetapi sesuatu yang bijak. Saya melihat di kitab Amsal Soleman pasal 22 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal Soleman pasal 22 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan ayat 5-nya berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan dan juga kehidupan. Sebagai orang-orang beriman, walaupun kita ini dilindungi Tuhan, pasti Tuhan melindungi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu dahsyat. Tetapi hikmat itu perlu dan kerendahan hati itu perlu. Ya, karena ini bukan masalah kehebatan kita. Ini adalah masalah yang saya anggap bijaksana. Dan ganjaran kerendahan hati itu dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, itu adalah awal daripada pertemuan kita di online ini. Tetapi yang penting di sini yang akan saya sampaikan hari ini adalah kita masih pada tema terakhir kita, yaitu what will happen next, apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini saya akan sampaikan satu subtema, yaitu anti-Kristus. Kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 27.
Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27, firman Tuhan berkata, "Anak-anakku," di bawah judul perikop antikristus, "anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Ayat 20, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa, dan barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Bapa, di dalam Anak, dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal." Ayat 26, "Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, nats kita terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 20 yang mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 20 mengatakan, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Dia, dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya." Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi yang lagi mendengar di rumah, ayat mas kita ini sangat indah sekali. Firman Tuhan berkata pada 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 20, "Tetapi," kata firman Tuhan, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya." Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua sedang hidup pada akhir zaman, dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kalau kita memperhatikan tentang keadaan hari-hari ini yang terjadi, seperti tema kita ya, masih bulan Maret yang lalu sedikit saya singgung, what will happen next, apa yang akan terjadi selanjutnya. Antikristus itu sudah mulai muncul.
ada dua sikap yang berbeda saat kedatangan Kristus itu kembali. Kalau kita perhatikan, ada dua sikap yang berbeda dari orang-orang yang menghadapi kedatangan Tuhan atau Kristus itu kembali. Orang yang pertama adalah orang yang tidak percaya akan kedatangan Kristus yang kedua. Ini adalah orang yang pertama yang tidak percaya akan kedatangan Kristus yang kedua. Mungkin Pak Harto bisa bacakan 2 Petrus 3 ayat 3 dan 6. Silakan Pak. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ya, terus. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua sikap dari orang-orang yang ketika menghadapi akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua ini. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Kristus itu akan datang. Dalam bacaan tadi dikatakan dalam surat 2 Petrus pasal 3, dikatakan pada ayat yang sudah kita baca, akan timbul pengejek-pengejek. Supaya kamu ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh orang-orang nabi-nabi kudus tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka akan berkata, mana kedatangan Tuhan itu mana? Mana? Ternyata dari nenek moyang sampai sekarang, sampai hari ini, ya semua biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi what will happen next, apa yang akan terjadi selanjutnya yang merupakan tema kita dalam triwulan yang pertama ini, itu jelas sekali kalau kita perhatikan tanda-tanda zaman, banyak hal telah terjadi. Ya seperti yang kita lihat, kita alami sekarang hari-hari ini, misalnya saja munculnya virus corona. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, di sana kita lihat sudah dinubuatkan oleh wahyu yang disampaikan kepada Rasul Yohanes bahwa akan muncul penyakit menular yang sangat ganas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ada lagi orang-orang yang justru sangat percaya bahwa Kristus itu akan datang. Nah, ini orang yang kedua ini adalah orang-orang yang justru percaya bahwa Kristus itu akan datang. Coba tolong Pak Harto baca 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, terima kasih. Nah, orang-orang yang kedua ini adalah orang-orang yang justru sangat percaya bahwa Kristus itu akan datang. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dan 3 jelas firman Tuhan mengatakan supaya kamu jangan lekas bingung. Jangan lekas bingung tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu. Beberapa waktu yang lalu muncul orang-orang yang kebingungan. Mereka meramal, bahkan ada yang hamba Tuhan yang ya sok tahu bahwa Tuhan akan datang pada bulan ini, tanggal ini, jam ini. Nah, ini muncul hari-hari ini. Karena itu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dan 3 tadi dikatakan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, ya. Ilham roh di situ rohnya ditulis huruf kecil, pikiran kita, ya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia dipenuhi dengan roh sehingga dia membuat statement bahwa Tuhan akan datang pada tanggal ini dan sebagainya. Jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Anak manusia juga tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita nggak usah bingung. Tetapi ada sesuatu yang menarik, tanda-tanda akan kedatangan Tuhan yang kedua itu. Dalam ayat 3 dari 2 Tesalonika pasal 2 tadi dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Nah, yang seperti ini kan kita sudah bisa melihat. Ya, dalam bacaan kita tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27 yang telah saya bacakan tadi, jelas dikatakan anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yohanes menulis bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir pada saat dia menulis 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu. Ya. Dikatakan oleh Yohanes, yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang. Yohanes mengatakan bahwa seorang antikristus itu akan datang. Pada waktu Yohanes menulis, itu memang belum datang. Antikristus itu belum datang. Tetapi apa yang ditulis selanjutnya ini dapat kita lihat. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi yang seorang yang dikatakan Yohanes, seorang antikristus itu akan datang, memang belum datang. Sampai hari ini pun kita nggak tahu siapa. Tetapi Yohanes dia menulis, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Hari-hari ini kan muncul banyak antikristus. Orang-orang yang dulu memuja-muja Tuhan, ya, bahkan hamba Tuhan yang khotbah ke sana sini, hari-hari ini menjadi antikristus. Dan dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai 3 tadi dikatakan, sebelum Kristus itu datang muncul dulu orang-orang yang murtad. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda seperti ini, hari-hari ini banyak orang yang murtad, saya pastikan tidak akan lama lagi Tuhan datang. Jadi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kesempatan ini. Kitab Amos
Di sana dikatakan akan tiba waktunya. Orang akan haus dan lapar, bukan oleh makanan atau roti, akan mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini orang yang sudah tidak respon untuk mendengar firman Tuhan, tidak ada keinginan atau kerinduan untuk mendengar firman lewat TV streaming atau online, ya, yang diudarakan lewat YouTube. Saya yakin kalau andai kata pagi ini separuh dari jemaat di GBI itu mendengar firman Tuhan, itu sudah luar biasa. Berarti ada satu kerinduan untuk terus mengikuti apa kata firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati. Dan saat Tuhan datang, Tuhan akan katakan, "Hai hambaku yang setia, kamu sudah setia perkara-perkara kecil. Masuklah dalam tempat yang sudah disediakan." Jadi Bapak Ibu sekalian, ini serius. Seorang antikristus memang belum nampak hari ini. Siapa itu? Kita tidak perlu menduga-duga dan sok tahu. Apalagi kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi sebelum kedatangan Yesus, surat 2 Tesalonika 2 ayat 2 dan 3 tadi mengatakan akan datang dulu murtad. Nah, kalau orang murtad, kan hari-hari ini sudah mulai banyak tidak percaya lagi Yesus. Apalagi dengan ekonomi yang semakin sulit. Dan mereka mulai undur diri dari ibadah-ibadah yang dibiasakan oleh setiap orang. Dengan adanya virus corona begini, semakin mereka tinggal di rumah tidak berbuat apa-apa. Tidak punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan lewat TV streaming ataupun radio online. Nah, ini orang-orang seperti ini bahaya sekali. Karena engkau sudah putus dan tidak mengikuti terus akan suara Tuhan lewat firman-Nya. Beberapa waktu yang lalu orang mulai mengira, ya, sekitar tahun 2013 ketika Barack Obama menjadi presiden, banyak berita tentang microchip. Obama dia mengatakan membuat suatu statement Obamacare, ya. Pada tahun 2017 semua orang harus pakai chip. Dan kemudian kita menduga, oh, antikris itu kemungkinan adalah Presiden Obama. Ternyata berlalu dan sampai sekarang tidak ada sesuatu. Ya. Seluruh dunia akan dipasang microchip. Nyatanya sekarang sudah 2020, tidak ada sesuatu yang menyatakan bahwa Obama itu adalah antikris. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak tahu seorang antikristus akan datang seperti yang dikatakan oleh surat 1 Yohanes 2 ini. Tetapi dikatakan kamu dengar dan sekarang telah bangkit. Banyak antikristus itu sudah kita lihat tanda-tandanya. Memang mereka dari antara kita. Ini orang-orang yang dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sepertinya melayani Tuhan, tetapi tidak ada jiwa ke situ. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya kata firman Tuhan, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetap aktif dan tetap respon. Tetapi hal itu terjadi, kata surat 1 Yohanes 2 tadi yang kita baca, supaya apa? Menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hari ini Bapak Ibu berbahagia.
Kalau Bapak Ibu termasuk dari sekian manusia yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, berjaga-jaga akan datangnya Mesias yang kedua. Sebab what will happen next, apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas firman Tuhan menuntun kita membawa kepada kebenaran dan fakta yang dapat kita ketahui. Nah, bagaimana kita mengetahui? Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan firman Tuhan pagi hari, walaupun melalui online. Ya, melalui online. Sekarang siapakah antikristus itu? Saya mencatat ada 3 hal yang Tuhan jelaskan buat kita pagi hari ini. Ya. Yang pertama, antikristus itu dikatakan, sudah saya singgung tadi, adalah orang-orang yang ada di antara kita. Karena itu mari kita ini mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kita ini antikristus. Kita yang sungguh-sungguh tiba-tiba berbalik arah menjadi orang-orang yang mempercayakan diri pada kepercayaan-kepercayaan lain, dan murtad dan mengingkari apa yang sudah diyakininya sebelumnya. Jangan bilang tidak mungkin. Tetapi yang saya ingin sampaikan lewat mimbar ini adalah jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Karena masalah apapun yang terberat dalam diri kita, kemudian kita berkata, saya sudah tidak mau melayani lagi. Hanya gara-gara sepele, salah paham dengan teman sepelayanan. Hanya gara-gara sepele, doa Bapak Ibu tidak didengar. Hanya gara-gara sepele, mana kedatangan Tuhan? Tetapi barang siapa setia sampai akhir, saya katakan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Secara singkat akan saya katakan, yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah orang yang menyangkal Yesus itu adalah Tuhan. Ya, yang menyangkal Yesus itu adalah Tuhan. Coba tolong Pak Harto baca 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 22 dan 23. 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 22 dan 23 supaya suara saya tidak jenuh didengar. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas sekali dalam ayat 23 dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Aku dan Bapa itu satu adanya, kata Yesus. Jadi kalau kita menyangkal Yesus Kristus Tuhan, berarti kita tidak memiliki Tuhan yang di dalam Yesus itu dalam diri kita. Dan ini adalah warning. Mengapa saya katakan warning? Kita akan leset. Jangan katakan, oh Bapak kan pernah berkata keselamatan itu kan doktrinnya kan mengatakan karena kasih karunia. Tapi sampai hari ini apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi kita melakukan perintah bukan supaya kita selamat,
tetapi kita melakukan perintah karena kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita masih mengakui bahwa Yesus itu Kristus, Tuhan yang diurapi. Dan kita memiliki Dia. Dan ada jaminan kepastian keselamatan. Orang-orang yang seperti ini pasti akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pagi ini tidak terlalu panjang karena lewat online ya. Saya pikir nanti Bapak Ibu jenuh ya, tidak sama seperti kita kebaktian di ruang gereja kita. Langsung saja akan saya sampaikan yang ketiga, orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman itu akan diselamatkan. Ya, mereka diberi hikmat agar tidak tersesat dan tidak tinggalkan Tuhan. Sudah berada pada jalan yang benar. Tolong Pak Harta baca ayat 24 sampai dengan 27 dari 1 Yohanes pasal 2 tadi. Demikian firman Tuhan. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Terus, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. ya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi orang-orang yang diurapi, orang-orang yang ngerti benar. Terus, Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. ya, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saya percaya orang-orang yang mendapat pengurapan, ya, dia akan mengerti kita ini sedang menyembah siapa. Itu yang saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Tetapi hari-hari ini bukan kalau kita misalnya tetap mengadakan ibadah, kita tidak beriman. Karena kita mengikuti kebijaksanaan pemerintah. Kalau kita tetap ibadah dan kita bertentangan dengan pemerintah, yaitu tentunya kita akan menghadapi suatu risiko. Bukan lalu kita berkata, enggak apa-apa, pokoknya saya beriman, mati sudah. Enggak bisa kita ngawur seperti itu. Jadi kita lihat bersama tadi jelas dikatakan oleh Amsal pasal 22 ayat 3 dan 4, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ini bukan takut, tetapi bijak. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jangan berpikir nggak apa-apa mati masuk surga, tapi jalan kita ini tidak benar. Nama Tuhan tidak dipermuliakan model seperti itu. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Orang-orang yang bijak, nama Tuhan ditinggikan dan Tuhan dihormati. Bahwa orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu, saya tidak akan lanjutkan, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, suara hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi kami sangat yakin dan percaya, Roh Kudus Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus, akan menjabarkan apa yang sudah kami dengar. Sehingga pengurapan itu datang dalam diri kami. Kami mengerti, memahami siapa Engkau Tuhan. Dan tetap di dalam Engkau dan diselamatkan dalam anugerah-Mu. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap pemirsa yang hari ini tengah melihat bahkan menyaksikan firman-Mu. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Yang percaya berkata, amin, amin. Bapak Ibu, baiklah kita akan akhiri ibadah kita. Pagi ini kita angkat sebuah pujian, Dia terlebih besar. Yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang telah berkati dari awal sampai akhir ibadah. Kami tahu Tuhan Engkau beracara lewat acara ini, sehingga setiap pujian, setiap firman-Mu yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami yang terus hidup di dalam hidup kami. Sehingga semakin kami mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan untuk bencana yang sedang terjadi, COVID-19 atau Corona yang saat ini melanda banyak bangsa, bahkan khususnya juga di Indonesia. Tuhan segera lalukan, patahkan penularan-penularan itu, sehingga virus ini Tuhan dimatikan, dan seluruh bangsa-bangsa, bahkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, mereka boleh beraktivitas kembali. Anak-anak Tuhan boleh beribadah kembali secara biasa, seperti dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau Allah yang berbelas kasihan buat setiap orang-orang yang mencari Engkau, yang berbalik dari jalan kami yang tidak benar dan mencari kebenaran di dalam Engkau, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan terima Tuhan, kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapak Surgawi, Allah yang kami kasihi, kasih Allah, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota
untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.